Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Begitu juga orang tua di rumah. Nah, kita tidak terasa sudah masuk ke bab yang kedua di buku cetak, bisa dilihat bersama. Judulnya adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Ada dua subbab besar di sini. Yang pertama ada tentang reaksi redoks, dan nanti yang lebih besar lagi adalah ada elektrokimia. Nah, di reaksi redoks untuk pertemuan hari ini kita akan berfokus di reaksi redoks. Tujuan utama pembelajarannya adalah kita nanti mampu menyetarakan reaksi redoks. Nah, tadi bagi anak-anak Bapak yang sudah lupa tentang redoks, bisa melihat video prasyarat yang sudah Bapak berikan. Bagi yang masih ingat, tidak perlu menontonnya ya. Khusus ini tentang penyetaraan reaksi redoks, berarti Bapak minta tolong sekali semuanya bisa berfokus, bisa konsentrasi, karena dalam pembelajaran penyetaraan redoks ini nanti benar-benar dibutuhkan ketelitian yang cukup tinggi ya. Baik, sekarang kita akan lihat bersama apa itu tentang reaksi redoks. Sedikit mengingat dulu di kelas 10 kita sudah mengenal reaksi redoks itu. Redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Dikatakan reduksi jika terjadi penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Dikatakan oksidasi jika terjadi kenaikan biloks. Nah, untuk reaksi-reaksi redoks sederhana itu nanti cara menyetarakannya dulu pernah kita juga sudah belajar di kelas 10. Cukup main tebak-tebakan aja, tinggal disetarain, hitung jumlah kiri kanan gitu ya, dan setara. Tetapi untuk reaksi-reaksi redoks yang rumit atau yang sulit, nanti dia tidak bisa disetarakan dengan cara menebak. Dia harus digunakan sebuah metode. Nah, untuk metode apa saja yang bisa kita gunakan? Ada banyak. Di antaranya ada nanti metode bilangan oksidasi, ada metode ion elektron atau setengah reaksi. Bahkan ada kalau di YouTube itu beredar banyak, ada namanya cara aljabar atau metode aljabar. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar menyetarakan reaksi redoks dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara metode bilangan oksidasi. Baik, siap? Jangan lupa buku catatannya ya. Nah, bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi? Nah, ini ada beberapa langkah yang harus kita ingat. Jadi ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah tentukan atom-atom yang mengalami perubahan oksidasi. Ini dia langkah pertama. Jadi artinya berarti tugas kita menghitung biloks. Nah, inilah mengapa tadi Bapak berikan materi prasyarat. Karena kalau kita tidak bisa menghitung biloks, maka kita tidak bisa menggunakan metode bilangan oksidasi. Karena biloksnya tidak bisa dicari. Langkah pertama terlewatkan ya, tidak bisa. Jika nanti kita sudah berhasil menentukan atau mengetahui atom mana saja yang biloksnya berubah, maka langkah kedua adalah kita setarakan atom-atom yang berubah biloksnya ini dengan menambahkan koefisien. Jadi nanti ditambah koefisien. Oke. Koefisien. Langkah ketiga, setelah kita setarakan atom-atom yang biloknya berubah tadi, langkah ketiga adalah kita hitung berapa reduksinya, berapa oksidasinya. Jadi berapa naik, berapa turun dari setiap biloksnya. Kalau ternyata antara jumlah naik dengan turunnya berbeda, maka langkah keempat adalah kita setarakan jumlah kenaikan dan penurunannya dengan cara dikali silang ya. Dikali silang. Bagaimana nanti caranya? Kita akan langsung eksekusi ke contoh soal ya. Langkah kelima adalah kita setarakan muatan. Jadi nanti setelah kita berhasil menyetarakan jumlah biloks, kita lanjutkan dengan menyetarakan muatan dengan cara menambahkan ion H+ atau OH-. H+ jika suasananya asam, OH- jika suasananya basah. Yang terakhir adalah menyetarakan atom hidrogen. Samakan jumlah atom hidrogen antara ruas kiri dengan ruas kanan dengan menambahkan molekul H2O secukupnya. Oke,
Itu langkah-langkahnya, ada 6 langkah yang nanti mesti kita ingat urutannya supaya kita bisa berhasil menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Oke, sekedar mengingatkan, suatu reaksi redoks itu dikatakan setara berarti jika dia memenuhi 2 syarat gitu ya. Syarat pertama, jumlah atomnya sudah setara antara ruas kiri sama ruas kanan. Syarat kedua, jumlah muatannya juga sudah sama. Jadi waktu dulu di kelas 10 itu hanya jumlah atom yang kita lihat. Ruas kiri berapa, ruas kanan berapa. Tapi kalau di reaksi redoks ini nanti kita akan juga melihat berapa jumlah muatannya. Jika kedua hal ini sudah sama di ruas kiri dan ruas kanan, maka barulah bisa kita katakan reaksi redoks kita berhasil setara. Terima kasih. Langsung kita lihat contoh soal supaya jelas apa maksud penjelasan Bapak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.